Saya lagi bersihkan sepatunya ayahku. Ibuku teriak. Ibuku teriak, ternyata ayahku meninggal. Jadi orang tua saya tidak bisa datang. Jadi S1 sampai saya profesi selalu ada ibu kosku yang temani. Saya wisuda, temani saya Yudis, temani saya Sumpah. Intinya merasa cukup beruntung ya. Walaupun saya kan ceritanya orang luar, saya bukan anggota keluarganya dari ibu kosku. Tapi dia mau temani saya, dia mau bantu saya dari saya S1 sampai profesi. Seperti ibu kedua saya. Jadi kita sudah kasih yang terbaik untuk orang tua kita walaupun orang tua tidak datang, tapi pasti di sana orang tuaku juga sebenarnya pengen datang tapi tidak bisa. Mungkin mereka doakan saya yang terbaik di sini. Mereka berharap semoga saya juga bisa cepat pulang. Ya itu aja. Kalau saya itu petani serabutan ya. Orang biasa. Rumah kami itu rumah gubuk kayu. Saya sudah tidak ada ayah saya sudah meninggal itu saat saya kelas 2 SMP. Antara tahun berapa ya, antara 2010 atau 2012, saya agak lupa. Jadi waktu saya SMP kelas 2, saat itu ayah saya lagi urus surat untuk lakukan operasi gondok beracun. Waktu saya ingat sekali ayahku bilang begini, "Chan, kamu bisa cucikan sepatuku, sendalku, bajuku disetrika." Saya bilang, "Iya." Waktu itu kan ayahku baru pulang, baru habis petik kacang panjang. Kan saya petani, orang tua saya petani, baru habis petik kacang panjang. Terus saya lagi bersihkan sepatunya ayahku. Ibuku teriak. Ibuku teriak, ternyata ayahku meninggal. Ayahku meninggal tuh sama itu. Kita jadi tempat ayah tuh, saya masih punya adik. Umurnya mungkin sekitar masih 2 tahun ya waktu itu. Masih kecil. Terus namanya juga janda, pasti kita diasingkan. Apalagi ini di kampung. Beda kalau sama di kota, kita diasingkan. Terus selain itu, waktu itu kan selain petani, ayahku masih ada kayak ternak sapi 1-2 ekor. Terus pas ayahku meninggal, jadi kayak tanggungan sebagai kepala keluarga jatuh di ibuku. Tapi ibuku sering keluar daerah. Kan kita di sana ada namanya kayak di Ambon itu ada namanya musim cengkeh. Jadi mamaku keluar daerah pergi ke pulau-pulau buat petik cengkeh. Jadi saya waktu itu masih SMP, saya jaga adikku yang 3 orang. Terus karena kita waktu itu masih punya ternak sapi, jadi saya bantu gembala. Jadi saat itu saya pagi-pagi buta, subuh, saya harus gembala, saya harus menyiapkan makanan buat adik saya, baru saya lanjut sekolah. Selalu saya lakukan itu kalau tidak ada ibuku di rumah. Terus waktu itu cukup, bagaimana ya, saya merasa cukup, tidak bisa hidup seperti ini. Saya harus lanjut sampai saya SMA, sekolah di Madrasah Aliyah. Terus saya punya kepikiran, saya bilang, kalau saya tidak dapat beasiswa, mungkin saya kerja 1 tahun, terus saya kumpul biaya, saya akan lanjut sekolah saya. Tapi waktu itu saya pilihnya bukan jurusan pendidikan dokter, kan saya belum tahu kata ada beasiswa. Saya waktu itu rencananya dari SD sampai saya naik SMA, saya pingin sekali jadi guru matematika. Ternyata mungkin kehendak Tuhan, jadi ditawarkan untuk beasiswa, tapi waktu itu belum dibilang kampusnya di mana. Ternyata kampusnya di UIN, ditawarkan beasiswa. Terus saya bilang begini, aduh bagaimana kalau saya coba-coba saja, mau diterima ya alhamdulillah, tidak diterima juga tidak apa-apa. Jadi waktu itu saya coba-coba, saya daftar, saya memberanikan diri. Semua sebenarnya kalau surat-surat itu saya kurang ingat, tapi diurus dari pihak kampus ya, guru-guruku di sana yang ngurus surat-surat.
sampai saya bisa datang ke Makassar, terus saya sampai Makassar saya lanjut kayak ujian-ujiannya gitu kalau kita mau masuk, dan alhamdulillah saya diterima. Jadi ya buat kalian, mau orang tua kalian tidak ada, mau orang tua kalian hanya petani, kalau kalian punya mimpi tinggi, mau itu kalian udah jadi dokter kah, atau kalian kuliahnya mau ambil jurusan lain, itu tidak masalah ya. Terus kalau ada kesempatan mau beasiswa apapun itu, kalian terima saja. Jangan sampai memang di situ jalurnya kalian, jangan sampai memang di situ Tuhan memang kasih kamu pingin ngambil ini, tapi Tuhan maunya kamu di sini. Ya kamu terima saja. Kamu tidak boleh menolak apapun kesempatan yang ada, selalu diterima, tidak boleh selalu ditolak.